Dari kejauhan, Yosemite tampak seperti tempat perlindungan alami. Namun bagi mereka yang mendiami lembah dan tebingnya, tempat ini adalah hutan belantara, tempat hanya orang-orang yang paling licik, paling sabar, atau paling kejam yang bisa bertahan hidup. Meskipun terdaftar sebagai taman nasional, hukum kuno yang sama berlaku di sini seperti di sudut planet yang terlupakan manapun. Terletak di jantung California, Yosemite mencakup lebih dari 3.000 km persegi formasi granit, hutan lebat, dan aliran air yang mengalir deras. Keragaman habitatnya memungkinkan spesies yang jarang berbagi lahan untuk melakukannya dan saling mengintai. Beruang hitam berkeliaran di lereng bukit, singa gunung berburu dengan diam-diam, dan anjing hutan mengintai secara berkelompok. Rusa bagal menyeberangi padang rumput, waspada terhadap setiap suara. Karena di sini kesalahan tidak diperbaiki, kesalahan itu dibayar dengan darah. Tidak seperti wilayah lain, Yosemite kehilangan serigalanya lebih dari seabad lalu, dan para pemburu oportunis mengisi kekosongan tersebut. Musim dingin memaksa mereka turun ke dataran rendah. Musim semi mengaktifkan kembali urgensi, dan musim-musim menandai siklus yang parah. Setiap hari memperbarui rutinitas kuno, berburu atau diburu, tidak ada ruang untuk belas kasihan atau kesalahan. Mereka yang makmur melakukannya dengan mengorbankan orang lain, karena itulah satu-satunya bahasa yang digunakan di wilayah ini. Selamat datang di Yosemite, tempat yang tidak memaafkan kelemahan. Dalam lingkungan yang penuh ketegangan ini, makhluk-makhluk tertentu telah belajar untuk bergerak secara sembunyi-sembunyi dan licik. Salah satunya adalah beruang hitam Amerika, raksasa yang pendiam di hutan. Cakarnya yang kuat, panjang, dan tajam dapat merobek kulit pohon atau membuka batang pohon dengan mudah. Alat yang sempurna untuk pertahanan dan mencari makan. Tubuhnya yang besar dan berotot bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan, mampu memanjat pohon dan berenang di sungai dengan keterampilan yang sama. Namun mungkin senjatanya yang paling canggih dan jitu adalah indera penciumannya. Beruang hitam memiliki indera penciuman hingga 7 kali lebih tajam daripada anjing pemburu yang memungkinkannya mendeteksi makanan, bangkai, atau keberadaan hewan lain dari beberapa kilometer jauhnya, bahkan melalui penghalang alami seperti hutan lebat atau saluran air. Meskipun ukuran dan penampilannya mengesankan, realitas makanan yang dikonsumsinya nyaris paradoks. Meskipun kedengarannya luar biasa, makanan beruang hitam di Yosemite didominasi oleh tanaman, buah-buahan, dan beri yang dikumpulkannya dalam jumlah banyak selama musim hangat. Pada musim semi dan panas, beruang hitam memanfaatkan ledakan kehidupan tanaman, tunas muda, akar yang bergizi, beri matang, dan buah liar. Basis tanaman ini menyediakan sebagian besar energinya yang penting untuk menopang tubuhnya yang besar. Namun, beruang kutub juga memasukkan unsur-unsur lain ke dalam makanannya. Selama musim bertelur, ia berburu ikan trout di sungai-sungai jernih yang mengalir melalui taman, sementara serangga dan larva melengkapi menu yang beragam dan mudah beradaptasi ini. Dengan demikian, kehidupan beruang di Yosemite pada umumnya relatif damai. Namun terkadang sifat asli beruang hitam terungkap saat ancaman mendekati anak-anaknya. Kekerasannya tidak konstan atau berubah-ubah. Kekerasan itu muncul saat kelangsungan hidup anak-anaknya dipertaruhkan. Kemudian induk beruang menjadi penjaga yang tangguh, mampu melawan predator yang jauh lebih besar. Pada saat-saat itu, makhluk yang damai itu menyerah pada musuh yang tangguh, didorong oleh naluri kuno yang tidak mau mengalah. Di Yosemite, beruang hitam merupakan hewan yang umum dan penting. Populasi mereka sangat stabil di taman, di mana mereka menemukan lingkungan yang mendukung dan beragam sumber daya untuk bertahan hidup. Ketika musim gugur tiba, beruang memulai proses yang memungkinkan mereka menghadapi musim dingin, hibernasi. Sebelum periode ini, beruang memasuki fase hiperfagia, mengonsumsi hingga 20.000 kalori per hari untuk mengumpulkan cadangan lemak yang diperlukan.
Beruang jantan dewasa dapat memiliki berat antara 120 dan 275 kg pada awal hibernasi, kehilangan hingga 30% berat tubuhnya selama proses ini. Selama hibernasi, metabolisme mereka melambat hingga sekitar seperempat dari laju normalnya, yang memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa makan, minum, buang air kecil atau buang air besar selama beberapa bulan. Denyut jantung mereka melambat dari 50 menjadi 8 denyut per menit dan suhu tubuh mereka sedikit menurun, tetap sekitar 31 derajat Celcius. Tidak seperti hewan lain, beruang hitam tidak berhibernasi dalam-dalam. Ia dapat bangun jika merasa terancam, meskipun ia biasanya tetap dalam keadaan mengantuk yang memungkinkannya bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Dengan datangnya musim semi, beruang keluar dari sarangnya lebih kurus, tetapi siap untuk melanjutkan hidupnya di hutan. Tindakan pertamanya biasanya adalah mencari makanan untuk memulihkan energi yang hilang selama musim dingin. Ketika beruang hitam kembali ke wilayahnya, predator lain mulai menandai kehadiran mereka. Keseimbangan di Yosemite tidak pernah berhenti, dan kisah tentang bertahan hidup terus berlanjut di setiap sudut taman. Di antara mereka, coyote menonjol sebagai penyintas alami, dibentuk oleh kondisi taman yang berubah dan oleh kelicikan yang memungkinkannya beradaptasi dengan hampir semua lingkungan. Berbeda dengan sepupu mereka di perkotaan, coyote gunung yang menghuni taman ini memiliki bulu yang lebih tebal dan tubuh yang jauh lebih kuat, hasil dari generasi ke generasi yang bertahan hidup di musim dingin yang keras dan dataran tinggi. Lincah tetapi tubuhnya kokoh, tingginya mencapai sekitar 0,5 meter dari tanah hingga bahu, dan panjang tubuhnya antara 75 hingga 85 cm. Predator ini beratnya antara 9 dan 11 kg, meskipun beberapa spesimen dapat melebihi angka ini. Di padang rumput lembah Yosemite, terutama selama musim dingin, anjing hutan menjelajahi daratan untuk mencari makanan. Makanan mereka bervariasi, tetapi sebagian besar terdiri dari hewan pengerat seperti tupai tanah, tikus, dan tikus tanah. Namun, menu mereka mungkin mencakup burung, kelinci, dan bahkan bangkai jika ada kesempatan. Strategi berburu mereka berlangsung dalam keheningan yang menegangkan dan terkonsentrasi. Si anjing hutan tetap tidak bergerak, waspada terhadap suara sekecil apapun di bawah salju. Telinga mereka terangkat, berusaha menangkap sentuhan halus mangsa yang tersembunyi. Kemudian, perlahan tapi pasti ia bersiap, tubuhnya menegang, kakinya memposisikan diri. Dan dalam satu gerakan yang tepat dan terukur, ia melompat ke tempat di mana ia mendeteksi gerakan itu. Kejutan dan kecepatan adalah kunci untuk menangkap mangsanya, hampir selalu tersembunyi di bawah selimut putih. Untuk mencapai ketepatan berburu ini, coyote mengandalkan penglihatannya yang disesuaikan dengan lingkungannya, yang terutama berfokus pada membedakan corak warna biru dan kuning. Warna seperti merah dan hijau tidak dapat dibedakan oleh mereka, tampak sebagai variasi abu-abu atau cokelat. Adaptasi ini bukanlah suatu keterbatasan, melainkan suatu keuntungan evolusi yang memudahkan pendeteksian gerakan dan kontras dalam kondisi cahaya redup yang penting bagi aktivitas senja dan malam mereka. Dengan kelicikan yang tak kenal lelah, coyote telah membuktikan diri sebagai hewan yang selalu ada di Yosemite. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan, dari hutan lebat hingga dataran terbuka, memungkinkan mereka menempati tempat yang tidak dapat dimasuki predator lain. Selain menjadi pemburu oportunistik, mereka memainkan peran penting dalam menjaga populasi hewan pengerat kecil, tugas senyap yang menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh. Selama bulan-bulan musim dingin yang paling keras, ketika salju menutupi lembah dan mangsa langka, coyote menunjukkan kelicikannya sepenuhnya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak ragu untuk membuntuti rubah abu-abu, pesaing langsung untuk mendapatkan sumber daya yang sama.
Keduanya bergerak hati-hati, menyadari bahwa dalam lingkungan yang menuntut seperti itu, peluang apapun dapat berarti perbedaan antara rasa lapar dan bertahan hidup. Memanfaatkan ukuran dan kekuatannya yang lebih besar, Coyote menunggu saat yang tepat. Ia mengukur setiap gerakan dan ketika jaraknya tepat, ia menyerang. Ia menangkap rubah dan mengamankan sumber makanan di saat-saat sulit. Perilaku ini menyoroti kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan hidup, bahkan jika itu berarti mengubah pesaing menjadi mangsa. Coyote Yosemite pada hakikatnya merupakan cerminan ketahanan dan kemampuan beradaptasi satwa liar di taman ikonik ini. Kehadirannya, meskipun tidak terlalu mencolok, sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam yang rapuh di wilayah ini. Namun, semak belukar di sekitarnya tidak selalu menawarkan tempat beristirahat. Di sudut-sudut yang sama, ular berbagi wilayah, tempat berburu, dan tempat persembunyian. Yosemite adalah rumah bagi berbagai spesies, dari ular belang yang sulit ditangkap hingga ular derik Pasifik yang perkasa. Masing-masing menempati ceruknya sendiri, beradaptasi dengan iklim pegunungan dan mangsa yang berlimpah di berbagai sektor taman. Ular-ular ini bergerak dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi, menunggu tikus kecil atau burung yang tidak curiga. Gigitannya, seperti pada ular derik, mematikan dalam hitungan menit, sementara spesies lain menggunakan cara mengintai atau menguntit dalam waktu lama. Masing-masing dengan caranya sendiri mempertahankan tempatnya dalam keseimbangan hutan yang rapuh. Selama musim kawin, pemandangan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Puluhan jantan mengejar seekor betina, tubuh mereka saling terkait dalam gerakan meluncur yang konstan di atas serasah daun. Persaingannya senyap namun tak kenal ampun. Tanpa bersuara, para jantan saling berhadapan, menekan lawan mereka dan berusaha mempertahankan kontak dengan sang betina selama mungkin. Tarian sisik ini dapat berlangsung selama berjam-jam, sementara ranting-ranting kering menutupi pemandangan tanpa mengganggu pertarungan. Gambarnya hampir tidak nyata, masa hidup sisik dan otot bergerak maju sebagai satu organisme. Tidak ada ikatan emosional, hanya dorongan naluriah untuk melestarikan spesies. Akhirnya, setelah pertarungan terus-menerus, salah satu jantan berhasil menang. Dengan kelicikan dan ketahanannya, ia mempertahankan kontak yang diperlukan untuk menyelesaikan perkawinan, sehingga mengamankan tempatnya di generasi berikutnya yang akan menghuni Yosemite. Di luar interaksi yang rumit ini, otak reptil memandu setiap gerakan dengan ketepatan yang tak henti-hentinya. Pada hewan-hewan ini, keberadaan direduksi menjadi urutan yang sederhana: berburu, membunuh, mencari makan, dan ketika musim membutuhkannya, bereproduksi. Tidak lebih. Kurangnya perhatian inilah yang membuat mereka berbahaya. Di ekosistem manapun tempat mereka tinggal, kehadiran mereka merupakan ancaman yang tak terlihat, bahaya yang mengintai di bawah batu, cabang pohon, atau genangan air yang tergenang. Di antara senjata kimia alam, hanya sedikit yang dapat menandingi bisa ular derik Pasifik, spesies berbisa utama di Yosemite. Meskipun daya mematikannya lebih rendah daripada ular berbisa lain di wilayah lain di dunia, bisa ular ini mengandung hemotoksin yang merusak jaringan, menyebabkan pendarahan internal, dan melumpuhkan mangsa dalam hitungan menit. Kemampuan ini menjadikannya predator yang efektif, yang beradaptasi dengan beragam ekosistem taman. Jutaan tahun yang lalu, reptil ini memiliki anggota tubuh yang tidak utuh, sisa-sisa tulang yang kini telah berkurang atau sama sekali tidak ada. Evolusi memperhalus struktur ini untuk memberi mereka keuntungan penting, kemampuan siluman yang mutlak. Karena tidak memiliki kaki, ular mengadopsi gaya berjalan yang memungkinkan mereka meluncur melalui celah-celah di bawah dedaunan kering atau di atas dahan yang menggantung, menggunakan kontraksi ritmis otot dan sisik ventral mereka untuk mendorong diri mereka sendiri secara senyap. Sumber daya yang sama inilah yang memungkinkan mereka memanjat, berenang, dan bergerak maju dalam garis lurus atau zigzag dengan efisiensi yang sama. Matanya, tanpa kelopak mata yang dapat digerakkan, tetap terbuka terus-menerus. Dilapisi oleh lapisan tembus pandang yang melindungi permukaan mata. Mata ular ini memungkinkannya untuk melihat tanpa berkedip.
beradaptasi dengan perubahan cahaya di semak belukar. Beberapa spesimen merasakan perubahan suhu di lingkungan mereka, mendeteksi panas yang dipancarkan oleh tubuh makhluk hidup, bahkan dalam kegelapan total. Lebih jauh lagi, lidah bercabang mereka menangkap partikel kimia yang tersuspensi di udara, mengirimkannya ke organ vomeronasal, struktur internal khusus yang memungkinkan mereka membaca lingkungan, mengidentifikasi bau, dan menemukan mangsa atau saingan. Kadang-kadang, saat tubuhnya tumbuh atau beregenerasi, ular tersebut melepaskan kulitnya. Reptil melakukan proses ini karena, tidak seperti mamalia, dermis luar mereka tidak memperbarui dirinya secara bertahap. Alih-alih menghilangkan sel-sel mati sedikit demi sedikit, mereka menanggalkan seluruh lapisannya dalam satu bagian. Perubahan ini berulang beberapa kali dalam setahun dan memungkinkan terjadinya pembasmian parasit, pembaruan lapisan yang rusak, dan pemeliharaan tekstur yang halus dan fungsional di lingkungan yang tidak bersahabat tempat mereka tinggal. Pembaruan terus-menerus ini penting bagi ular untuk mempertahankan kelincahan dan daya tahannya selama periode tidak bergerak yang panjang yang dituntut oleh hidupnya. Kesabaran itulah yang menentukan sebagian besar keberadaannya. Seekor ular dapat tetap tidak bergerak selama berjam-jam, otot-ototnya menegang, lidahnya menangkap partikel-partikel yang melayang di udara hingga suatu kesempatan muncul. Serangannya cepat dan efektif. Semburan racun yang cepat melumpuhkan mangsanya bahkan sebelum ia sempat bereaksi, memastikan penangkapan yang pasti dalam sekejap. Di dunia mereka, hidup berarti mereduksi keberadaan menjadi penantian dan momen itu. Tidak ada alasan lain untuk membenarkan keberadaan mereka di bawah naungan pepohonan. Pendekatan minimalis terhadap kehidupan sehari-hari mereka juga tercermin dalam strategi berburu mereka. Metode mereka bervariasi tergantung pada mangsanya. Saat berhadapan dengan hewan pengerat yang tidak waspada, tugas mereka cepat. Satu gigitan, racunnya bereaksi, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu korbannya menyerah. Tetapi ketika berhadapan dengan mangsa yang lebih besar, seperti kelinci liar, ular memiliki kemampuan untuk menelannya utuh. Berkat rahangnya yang tersusun rapi, yang tulang-tulangnya tidak menyatu, ia dapat mengembangkan mulutnya hingga dapat menampung tubuh yang jauh lebih besar daripada diameternya. Mangsa ditelan perlahan dan otot leher yang kuat mengarahkannya ke perut. Mekanisme ini mencegah hewan tersebut mencabik-cabik mangsanya dan memungkinkannya mencerna tulang, bulu, dan organ sehingga hanya menyisakan sedikit residu yang berarti. Strategi ini dilengkapi dengan cara reproduksinya yang unik. Sementara beberapa ular bertelur di sarang sementara di bawah batang kayu atau di antara batu, ular derik Pasifik melahirkan anak-anaknya yang sudah terbentuk sempurna, siap untuk mencari makan sendiri sejak awal. Pendekatan ini menghilangkan kerentanan telur yang terekspos di lingkungan tempat predator seperti rakun, sering memangsa telur tersebut. Dengan cara ini, telur-telur yang baru menetas akan siap berburu mangsa kecil dan mempertahankan diri hanya berdasarkan naluri. Dalam pencariannya yang terus-menerus akan makanan, ular menjelajahi berbagai wilayah dan sumber daya. Jadi, di tepi perairan Yosemite, ia meluncur melalui vegetasi rendah, dipandu oleh indera penciuman kimiawinya yang mendeteksi jejak mangsa yang sangat berbeda. Telur yang baru diletakkan di sarang bebek malar. Bagi betina, telur-telur ini merupakan sumber protein yang cepat, mudah dikonsumsi, dan tanpa risiko konfrontasi langsung. Namun, pertahanan sang induk sangat kuat. Ia telah menghabiskan berminggu-minggu energinya yang terpendam untuk mengerami telur-telur itu. Dan instingnya adalah untuk menghalangi, berdiri tegak, mengeluarkan suara-suara yang keras, dan melebarkan sayapnya dalam upaya untuk mengintimidasi ular itu. Momen itu terus berlanjut. Bebek-bebek lain mendekat menciptakan kerumunan burung yang gelisah sehingga meningkatkan risiko bagi ular. Reptil ini, meskipun sabar, menghargai keselamatan dan penghematan energi mereka. Setiap gerakan yang salah, setiap konfrontasi yang tidak perlu merupakan tanda hilangnya keseimbangan hidup mereka.
Ular itu kemudian memutuskan untuk mundur, merayap diam-diam ke dalam semak-semak, untuk mencari peluang lain yang tidak terlalu merugikan. Dalam lingkungan ini, bahkan predator harus tahu kapan harus menyerah. Namun, kelangsungan hidup tidak hanya bergantung pada apa yang dilihat atau didengar. Di lingkungan yang luas ini, sebagian besar satwa liar dipandu oleh isyarat tak kasat mata, aroma yang meresap di udara dan menyampaikan pesan penting. Di lanskapnya ada sesuatu yang jarang terlihat dalam kartu pos turis, tetapi mengendalikan sebagian besar alam, bau. Aroma yang tak kasat mata, terus-menerus, dan seringkali menentukan, merupakan sinyal kimia yang menandai wilayah, mengumumkan bahaya, menarik pasangan, atau menuntun menuju mangsa. Hutan siang atau malam syarat dengan pesan dalam bentuk partikel yang melayang di udara atau tertanam di tanah, kulit kayu, dan bebatuan. Di sini penciuman bukanlah indera pelengkap, tetapi alat penting untuk bertahan hidup. Salah satu hewan yang telah mengubah bau menjadi senjata sesungguhnya adalah sigung Yosemite, karnivora nokturnal kecil dengan bulu hitam dan putih dan garis khas yang tidak menghiasinya. Ia memberi peringatan. Saat terancam, sigung menggunakan strategi yang jarang gagal. Ia mengangkat ekornya, melengkungkan punggungnya, dan menyemprotkan cairan berminyak dengan bau tajam yang bertahan lama hingga mencapai 4 meter. Komponen kimia dari sekresi ini sangat kuat sehingga dapat mengusir predator dan tetap menempel selama berhari-hari di tumbuhan atau pada kulit orang yang terkena. Seringkali baunya, bukan pemandangannya, yang menunjukkan kedekatannya. Namun di dunia mereka, bau bukan sekadar sumber pertahanan. Sigung berkomunikasi satu sama lain melalui bau tubuh mereka. Sigung jantan selama musim kawin menjelajahi wilayah mereka, meninggalkan jejak bau yang dikenali dan diikuti oleh sigung betina. Pada gilirannya, para induk menandai batas liang mereka dengan sejumlah kecil sekresi mereka untuk memperingatkan karnivora lain agar menjauh. Ini adalah komunikasi yang senyap, efisien, dan sangat jujur. Namun, selain sigung, di jalan yang sama yang tertutup puing-puing tanaman dan di antara batang kayu yang tumbang, predator nokturnal lain juga membaca dan menulis pesan dengan indera penciumannya. Rubah abu-abu Yosemite, dengan kebiasaan yang tersembunyi dan kemampuan memanjat yang baik, serta mampu melarikan diri dari anjing hutan dengan memanjat pohon. Rubah ini memelihara sistem komunikasi penciuman yang rumit. Ia menggunakan kelenjar bau di pangkal ekornya dan di antara kedua kakinya, meninggalkan bekas pada batu, semak, dan akar yang terbuka. Begitulah cara ia menentukan wilayahnya, mengenali lawan bicaranya, dan mendeteksi jika ada mangsa yang lewat. Tidak seperti anjing lain, rubah abu-abu memberikan perhatian khusus pada kondisi bau-bau ini. Bau segar menunjukkan kedekatan dan peluang, bau tua menunjukkan risiko atau kegagalan. Pembacaan kimiawi lingkungan ini memungkinkannya membuat keputusan tanpa harus mengekspos dirinya secara tidak perlu. Saat berburu, ia mengikuti aroma hewan pengerat, kelinci, atau burung, hingga ia menemukan mereka dengan ketepatan yang tidak selalu dapat diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran. Di Yosemite, tempat predator besar bersembunyi dan persaingan untuk mendapatkan makanan terus-menerus, kemampuan penciuman itu merupakan keuntungan nyata. Baik sigung maupun rubah abu-abu hidup berdampingan dalam ekosistem tempat aroma menentukan hierarki pertemuan dan pelarian. Itulah sebabnya, setiap malam, dialog tak kasat mata terjadi di jalan setapak Yosemite. Dialog yang bukan milik mereka yang berjalan di siang hari, tetapi milik mereka yang telah belajar membaca kegelapan dan pesan yang melayang di udara. Dan tidak semua bentuk komunikasi memerlukan suara atau gambar. Di alam, aroma tetap ada bahkan setelah tubuh meninggal. Aroma menceritakan kisah, memberi peringatan, dan menjanjikan. Di taman alam ini, setiap predator, pemulung, dan mangsa meninggalkan ciri khas penciumannya di hutan, dan mereka yang tahu cara menafsirkannya akan bertahan hidup. Aroma di lanskap pegunungan yang dipenuhi pohon pinus, cemara, dan kayu merah ini bukanlah detail. Aroma adalah bahasa tersendiri,
bahasa yang tidak memerlukan terjemahan karena aroma berbicara tentang rasa lapar, dahaga, takut, dan rasa memiliki di setiap langkah. Di sekelilingnya, rubah abu-abu melihat dunia yang penuh dengan pesan-pesan tak kasat mata. Setiap angin sepoi-sepoi, setiap gerakan kecil di semak-semak adalah sebuah sinyal. Dalam ekosistem ini, mangsa tidaklah langka, tetapi menangkapnya memerlukan perhitungan dan kesabaran. Beberapa mangsa, seperti tupai bermantel emas kecil, mungkin menghadirkan tantangan sementara, tetapi rubah mengetahui aturan permainan ini. Ia tahu bahwa kelicikan lebih dari kecepatan menjamin makanan. Tupai turun ke tanah untuk mencari benih yang jatuh. Risikonya singkat, tetapi penting untuk kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya. Si rubah belum bergerak, ia memutuskan untuk menunggu. Ia merasakan bahwa jika tidak merasakan gangguan apapun di sekitarnya, tupai akan menjauh beberapa langkah dari pohon. Kesalahan kecil, tetapi cukup. Ketika rubah melihat peluang, ia akan keluar dari tempat persembunyiannya. Tupai langsung merasakan ancaman dan berlari mencari perlindungan. Tetapi bukan dialah yang diikuti si rubah, melainkan tempat yang pasti akan ditujunya. Satu pohon yang tidak mungkin ia kunjungi lagi sekarang. Rubah bergerak maju menghalangi jalan dan akses. Tupai itu yang terjebak antara berlari dan insting berhenti sejenak. Ketakutan melumpuhkannya. Bagi rubah, itu bukan kemenangan tetapi bagian dari rutinitas. Jadi di antara pepohonan dan tanah yang tertutup dedaunan, hutan melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena kematian di Yosemite adalah sesuatu yang dapat lenyap dalam hitungan detik. Taman alam ini jadi di antara pepohonan dan tanah yang tertutup dedaunan, hutan melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena kematian di Yosemite adalah sesuatu yang dapat lenyap dalam hitungan detik. Taman alam ini, meskipun tampak seperti wilayah yang dikendalikan, tetap merupakan kawasan yang diatur oleh hukum tertua. Di sini, bertahan hidup tidak bergantung pada kekuatan atau kecepatan, melainkan bergantung pada kemampuan membaca momen kecil di mana segala sesuatunya didefinisikan. Kecerdasan, pola, ingatan, hierarki, semua ciri ini berkumpul dalam satu organisme kolektif, sarang lebah. Meskipun ukurannya kecil, makhluk-makhluk ini termasuk dalam garis evolusi yang sudah ada sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Sebuah peninggalan kuno dari kompleksitas biologis. Di dalam sarang, komunikasi antar lebah berlangsung sangat tepat dan canggih. Mereka menggunakan sinyal kimia, sentuhan, dan visual untuk menyampaikan informasi penting. Yang paling terkenal adalah tarian waggle, gerakan khusus yang menunjukkan kepada teman-temannya jarak dan arah pasti sumber makanan, seperti hamparan bunga. Tarian-tarian ini dapat menunjukkan lokasi beberapa kilometer jauhnya, memberikan koordinat sebenarnya di wilayah luas yang mereka jelajahi. Organisasi internal sarang ditandai oleh hierarki yang ketat, yang titik terpentingnya adalah ratu. Pemilihan ratu baru merupakan proses yang rumit dan mendasar bagi kelangsungan hidup kawanan lebah. Ketika ratu saat ini mati, para pekerja memilih beberapa larva muda dan memberi mereka zat khusus yang disebut royal jelly. Pola makan eksklusif ini mengubah larva ini menjadi calon ratu. Saat mereka tumbuh, calon ratu akan bersaing dan hanya satu yang akan bertahan hidup sehingga terbentuklah dominasi dan kendali atas koloni. Setelah ditabiskan, ratu baru itu mengeluarkan feromon khas yang meresap ke dalam sarang. Selama beberapa detik, aktivitas berhenti. Jeda singkat itu tak terlihat dari luar, tetapi menentukan bagi mereka yang tinggal di dalam. Para pekerja langsung mengenali sinyal baru itu, dan kawanan itu menata ulang strukturnya. Rutinitas itu segera dilanjutkan, sekarang dipandu oleh pesan kimia yang menjamin kohesi dan stabilitas kawanan itu. Di luar, sementara sarang melanjutkan ritmenya di bawah perintah ratu baru, para pekerja melanjutkan tugas penting lainnya bagi spesies mereka, mengumpulkan nektar dan serbuk sari.
Aktivitas yang tidak pernah berhenti sepenuhnya ini tidak saja menopang kehidupan kawanan lebah, tetapi juga kehidupan lingkungan di mana mereka hidup. Hanya dalam sehari, sarang lebah dapat menyerbuki ratusan ribu bunga, memastikan reproduksi berbagai spesies tanaman, dan menjaga keberlangsungan rantai makanan lokal. Kerja keras yang terus-menerus ini merupakan mesin tak kasat mata yang menjaga keseimbangan ekosistem. Perlindungan rumah juga sama hebatnya. Saat terancam oleh penyusup, terutama tawon yang mencoba menyerang atau menjarah sarang, lebah yang diserang melepaskan feromon yang berfungsi sebagai sinyal alarm. Tak lama kemudian, puluhan kawanan lebah berkumpul untuk mengepung musuh. Tanpa senjata atau alat yang terlihat, lebah-lebah itu menggunakan taktik berbasis fisika. Mereka menggetarkan otot-otot mereka untuk meningkatkan suhu tubuh kolektif mereka. Oven hidup ini menghasilkan panas yang dapat mencapai 45 derajat Celcius, tingkat yang mematikan bagi tawon, yang mati sebelum dapat melarikan diri. Namun, kekuatan serangga ini tidak terbatas pada taktik bertahannya. Kemampuan terbang lebah juga merupakan salah satu keajaibannya. Meskipun memiliki tubuh yang relatif berat dibandingkan dengan sayapnya, otot dan struktur sayapnya bekerja dalam sinkronisasi sempurna untuk memungkinkan manuver yang tepat dan berkelanjutan. Secara teori, sayapnya tidak akan mampu mendorong tubuh yang begitu padat, tetapi lebah menentang hukum tersebut membuktikan bahwa alam menemukan cara yang tak terduga. Lebih jauh lagi, sarang mereka adalah mahakarya rekayasa alam. Setiap sel heksagonal dibangun dengan presisi sempurna, mengoptimalkan ruang dan material, serta memastikan kekuatan struktural yang menopang seluruh koloni. Jadi, lebah menunjukkan bahwa kekuatan tidak terletak pada ukuran, tetapi pada organisasi, kecerdasan kolektif, dan ketepatan evolusi. Alam semesta kecil, kehidupan dan kematian yang berdenyut di dalam Yosemite tidak terlihat oleh pengunjung yang tidak curiga, tetapi penting bagi keberlangsungan lanskap alam yang luas ini. Dalam kegelapan hutan, saat siang berganti malam, seekor makhluk yang anggun terbang melintasi langit dengan anggunnya yang meresahkan, kelelawar tutul. Kelelawar ini, dengan telinganya yang menonjol dan bulunya yang gelap dengan 3 bintik putih, tampak seperti penampakan hantu di tengah hutan. Terbangnya yang lincah dan senyap membuatnya menjadi predator yang efektif dan hampir tak terlihat. Pada siang hari, ia berlindung di celah-celah tebing atau rongga berbatu, tempat yang cahayanya nyaris tak menembus dan keheningan mutlak. Di sana, telinganya yang tergulung seperti gulungan kertas bersandar di kepalanya. Namun saat malam tiba, telinga itu terbuka lebar, diairi oleh darah yang menggembungkannya, siap menangkap suara sekecil apapun dari lingkungan. Penempatan ini bukan sekadar kekhasan anatomi, tetapi adaptasi krusial bagi kelangsungan hidup mereka. Kelelawar tutul besar adalah pemburu yang soliter dan teritorial. Makanan utamanya adalah ngengat, meskipun ia juga akan memangsa serangga lain jika ada kesempatan. Untuk menemukan mangsanya dalam kegelapan total, ia menggunakan ekolokasi. Ia memancarkan suara frekuensi tinggi dan memahami gema yang memantul dari sekelilingnya. Tidak seperti kebanyakan kelelawar, spesies ini menghasilkan sinyal pada jangkauan yang lebih rendah, karakteristik yang membedakannya dan memungkinkannya beradaptasi secara efektif terhadap lanskap terjal dan tertutup tempat ia tinggal. Di tengah penerbangan, siluetnya menonjol di langit berbintang, melakukan manuver cepat dan tepat untuk menangkap mangsanya di udara. Kemampuannya untuk membuat belokan tajam dan turunan yang memusingkan menjadikannya predator tangguh dalam ceruk ekologinya. Kelangsungan spesies ini berlangsung lambat. Betina biasanya melahirkan 1 anak per tahun, biasanya selama bulan-bulan musim panas. Bayi yang baru lahir buta dan tidak berbulu sepenuhnya bergantung pada induknya selama beberapa minggu pertama kehidupan. Seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan tanda putih khas dan telinga besar yang menjadi ciri khas spesies tersebut. Meskipun mereka hidup menyendiri, beberapa spesies kelelawar tercatat menunjukkan perilaku kooperatif yang mengejutkan.
Ketika seekor kelelawar gagal makan, kelelawar lain mungkin berbagi sedikit darah atau makanan yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Namun solidaritas ini memiliki aturannya sendiri. Kelelawar mampu mengingat dengan tepat siapa yang telah menawarkan bantuan dan siapa yang telah menerimanya tanpa membalasnya. Mereka yang melanggar perjanjian diam-diam ini akan diasingkan dan terkadang dihukum mati karena kelaparan. Sebuah pelajaran yang sunyi dalam kegelapan, di mana ingatan dan timbal balik menentukan takdir. Kelelawar tutul merupakan spesies langka di Yosemite, dan kehadirannya merupakan indikasi ekosistem yang sehat. Jadi, di bawah bayang-bayang taman, kelelawar tutul melanjutkan penerbangannya yang senyap, sebuah ekspresi bijaksana akan kompleksitas dan keindahan yang menghuni kehidupan malam di tempat perlindungan alam ini. Sementara beberapa makhluk berkeliaran di langit, makhluk lainnya bersembunyi dalam bayangan di tanah. Jauh di dalam Yosemite, tempat cahaya nyaris tak menyentuh lantai hutan dan kesunyian makin pekat, hiduplah predator yang jarang terlihat, singa gunung. Dikenal juga sebagai puma, kucing ini ahli dalam hal sembunyi-sembunyi dan menyendiri. Tubuhnya yang lincah dan kuat dapat mencapai panjang hingga 2 meter dan berat antara 60 hingga 100 kilogram. Bulunya yang berwarna krem seragam memungkinkannya untuk berbaur dengan vegetasi dan formasi batuan taman, mengubahnya menjadi bayangan tak terlihat yang tidak dapat dibedakan dari mangsanya. Meskipun ukuran dan kekuatannya, singa gunung lebih suka menghindari kontak langsung dengan satwa liar lain di taman. Aktivitasnya sebagian besar bersifat nokturnal dan krepuskular yang dikombinasikan dengan sifatnya yang sulit ditangkap, membuat kemunculannya langka. Makanan singa gunung di Yosemite terutama adalah rusa bagal yang merupakan mangsa favoritnya. Namun, ia akan memanfaatkan peluang lain saat muncul. Hewan pengerat, burung, dan terkadang bahkan anjing hutan juga menjadi bagian dari makanannya. Teknik berburunya adalah penyergapan. Ia menyelinap ke mangsanya, hampir tak terlihat dalam bayang-bayang hutan. Dan ketika sudah cukup dekat, ia meluncurkan lompatan yang tepat dan mematikan. Mata mereka yang tajam, yang beradaptasi dengan cahaya redup, mempertahankan konsentrasi penuh, mengevaluasi setiap gerakan mangsanya dalam kegelapan. Cakarnya menancap kuat ke tanah dan tubuh hewan, mencengkeramnya dengan kekuatan yang mampu melumpuhkannya seketika. Giginya yang tajam, terutama gigi taring, menusuk leher dengan gigitan cepat dan akurat, yang dirancang untuk memutus saluran pernapasan dan mengakhiri perburuan tanpa penundaan. Pada saat itu alam menunjukkan ketepatannya yang tiada henti. Mangsanya jatuh dan siklus kehidupan berlanjut, ditopang oleh keterampilan dan kesunyian singa gunung. Namun tugas mereka tidak berakhir dengan perburuan. Selama beberapa jam sebelum fajar dan sesaat setelah matahari terbenam, kucing ini berpatroli di wilayahnya mengikuti rute yang ditetapkan melalui jurang, area vegetasi lebat, dan tepi tempat terbuka. Setiap gerakan dipandu oleh pembacaan bau dan suara yang cermat, mendeteksi jejak mangsa atau pesaing terkini. Pendengarannya yang mampu menangkap frekuensi yang tidak dapat didengar oleh mamalia lain dan indera penciumannya yang tajam untuk kucing seukurannya memungkinkannya mengantisipasi kehadiran rusa bahkan sebelum melihatnya. Metode patroli yang tepat ini dikombinasikan dengan wilayah yang luas yang menjaga kepadatan individu tetap rendah, memastikan bahwa singa gunung bergerak secara diam-diam dan efisien. Saat ia berjalan melalui area taman yang belum pernah dilalui, di antara dataran tinggi dan ngarai yang dalam, ia memanfaatkan setiap petunjuk untuk merencanakan perburuannya. Dalam salah satu patroli malamnya, singa gunung maju dengan langkah terukur, nyaris tak mengganggu kesunyian hutan. Indra perasanya waspada. Setiap suara, setiap aroma berbicara kepadanya tentang lingkungan di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara retakan samar ranting kering memecah keheningan. Ia berhenti tanpa tergesa-gesa, mengarahkan tubuhnya ke arah sumber suara. Aroma samar rusa muda melayang di udara, sebuah tanda yang tidak bisa ia abaikan. Tanpa membuat suara sedikit pun, ia mulai maju lagi, kali ini dengan ketepatan seorang pemburu yang tahu bahwa keberhasilan bergantung pada kesabaran.
Ia memanfaatkan tumbuhan lebat sebagai penutup alami, menyelipkan tubuhnya di antara semak-semak dan batang kayu tumbang tanpa terburu-buru. Mangsanya tetap tidak sadarkan diri, percaya diri akan keselamatan jalan buntu tempatnya berhenti untuk makan. Puma tetap tidak bergerak dari kejauhan, matanya yang tajam mengamati setiap gerakan rusa, menilai saat yang tepat untuk menyerang. Waktu seakan melambat. Pada saat itu, seluruh tubuhnya menegang, siap untuk melompat. Dengan gerakan yang tiba-tiba dan kuat, dia menutup celah itu dalam hitungan detik. Pukulannya akurat dan cepat. Mangsanya tidak punya peluang. Perilaku rahasia dan strategis ini menjadikan singa gunung sebagai pengatur penting populasi herbivora, mencegah eksploitasi berlebihan terhadap hutan muda, dan menjaga keseimbangan alami Yosemite. Saat kegelapan mulai menutup jalan setapak dan bayangan memanjang di antara batang pohon cemara dan redwood, salah satu pemburu Yosemite yang paling efektif dan bijaksana muncul. Dalam keheningan total, meluncur di antara dahan-dahan, burung hantu abu-abu mengklaim dominasinya. Tidak seperti predator nokturnal lainnya, pemburu ini tidak mengandalkan penglihatannya untuk menemukan mangsanya, meskipun mata depannya yang tetap memiliki intensitas yang sulit dijelaskan. Yang benar-benar membuat burung hantu abu-abu besar menjadi ahli dalam berburu di malam hari adalah pendengarannya yang canggih. Wajahnya yang berbentuk cakram berfungsi sebagai antena alami, mengarahkan suara ke liang telinganya sehingga memungkinkannya mendeteksi gemerisik sekecil apapun di bawah serasah daun atau gesekan sekecil apapun dari cabang hewan pengerat yang bergerak. Struktur wajah ini dikombinasikan dengan sistem pendengaran yang asimetris, memberinya kemampuan untuk menemukan mangsa bahkan saat ia tidak dapat melihatnya. Bulunya yang belang-belang terdiri dari warna abu-abu, oker, dan pucat menjadikannya perpanjangan dari lanskap. Di antara batang dan cabang yang mati, hampir mustahil untuk menemukannya. Ini bukan sekedar masalah estetika, ini alat yang vital. Di hutan di mana kelangsungan hidup bergantung pada kemampuan sembunyi-sembunyi, menjadi tidak terlihat adalah keuntungan yang nyata. Burung hantu ini berburu saat senja, saat suaranya diperkuat, dan pergerakannya menjadi lebih dapat diprediksi. Matanya yang tidak bergerak di dalam rongganya memungkinkannya untuk melihat bagian depan dengan tepat, tetapi ia harus memutar kepalanya sepenuhnya untuk memperluas bidang penglihatannya. Sebagai gantinya, ia mengimbangi keterbatasan ini dengan persepsi pendengaran yang tidak dimiliki oleh pemburu hutan lainnya. Pada suatu malam yang dingin, di bawah cahaya redup, seekor hewan pengerat kecil bergerak hati-hati di antara hamparan daun kering. Setiap gerakannya terukur, waspada terhadap tanda bahaya. Kumis mereka menyapu tanah, mencari benih yang tersebar yang mungkin menjadi satu-satunya sumber makanan mereka di hari yang dingin ini. Beberapa meter jauhnya, di atas pohon cemara, seekor burung hantu abu-abu tetap tidak bergerak, menguntitnya selama beberapa menit, matanya terpaku pada tubuh kecil yang bergerak di bawah. Keheningan itu mutlak, hanya dipecahkan oleh bunyi daun yang berderak lembut di bawah telapak kaki hewan pengerat itu. Burung hantu tidak perlu melihat untuk berburu. Pendengarannya, yang disetel dengan baik seperti instrumen, menangkap bahkan gerakan sekecil apapun. Lalu saat si tikus membuat gerakan kecil, ketegangan terjadi dalam sekejap yang hampir tidak terasa, dan tanpa suara untuk mengumumkan kehadirannya, burung hantu itu menukik ke bawah dengan ketepatan yang mematikan. Mangsa gagal memahami apa yang sedang terjadi, tidak dapat melihat serangan yang sudah menimpanya. Burung hantu abu-abu besar Yosemite bukanlah yang tercepat, juga bukan yang terbesar, tetapi ia tahu cara mendominasi lingkungannya dari atas dan dari bayangan. Kemampuannya untuk mendengar apa yang tidak dapat didengar hewan lain dan menyatu dengan kulit pohon, membuatnya menempati tempat istimewa dalam hierarki nokturnal taman. Di sini, dalam keheningan di antara pepohonan, udara membawa pesan yang hanya sedikit orang dapat memahaminya, dan burung hantu adalah salah satu yang mendengarkannya. Sementara burung hantu abu-abu besar berkuasa di langit, di darat, persaingannya masih ketat, dan beberapa orang harus bekerja 2 kali lebih keras. Luwak Amerika adalah salah satunya. Meskipun ukurannya kecil, hewan ini dapat mempertahankan diri
bahkan terhadap predator yang lebih besar. Meskipun tampak seperti hewan pengerat, sebenarnya bukan. Hewan ini termasuk dalam famili mustelid dan memiliki gigi tajam dan kuat yang dirancang untuk merobek daging dan memecahkan cangkang. Cakarnya yang panjang dan melengkung memungkinkannya menggali dengan cepat untuk mencari mangsa di bawah tanah dan juga untuk masuk ke liang orang lain. Ia adalah karnivora oportunistik. Di Yosemite, ia memakan mamalia kecil seperti tupai tanah, tikus, dan kelinci muda. Makanannya dilengkapi dengan burung, telur, dan reptil. Ia kadang-kadang memanfaatkan kawanan serangga dan memakan lebah, menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap sengatan berkat kulitnya yang tebal dan bulunya yang lebat yang bertindak sebagai penghalang alami terhadap serangan ini. Kemampuan ini memungkinkannya untuk mengakses sumber daya yang dihindari karnivora lain dengan cara apapun. Selain itu, jika tersedia, ia memakan gandum, jagung, oat, dan barley yang mencerminkan pola makan yang sangat bervariasi untuk pemburu yang agresif. Ia dapat hidup dalam kelompok yang beranggotakan 6 individu atau lebih. Meskipun umumnya ia memiliki kebiasaan menyendiri, ia menghabiskan sebagian besar harinya bersembunyi, tidur di dalam salah satu dari banyak liang yang digali di wilayah kekuasaannya. Ia lebih menyukai lantai hutan yang berasal dari rongga alami di tanah atau bebatuan, di sepanjang lereng alami dan buatan, atau di pangkal pohon yang digunakannya untuk mengasah cakarnya. Saat bergerak mencari makanan, sering terlihat ia menggosokkan kaki depannya ke kulit batang pohon yang rendah, menandai wilayahnya dan sedikit mengikis cakarnya, perilaku khas spesimen yang lebih tua. Tidak seperti karnivora kecil lainnya di taman, naluri agresif dan kemampuan menggali menempatkannya dalam garis evolusi yang menguntungkan. Mampu mengakses liang bawah tanah, mengejar mangsa di bawah batang kayu yang tumbang, atau menyergap di vegetasi rendah, perilaku ini memungkinkannya untuk mengeksploitasi ceruk yang dihindari oleh yang lain, mengurangi persaingan dan mengamankan makanan di wilayah yang terbatas. Perannya di Yosemite adalah sebagai predator perantara, penting untuk mengendalikan populasi hewan pengerat dan reptil. Tanpa tekanan konstan ini, spesies yang lebih kecil dapat bereproduksi tanpa batas, menyebabkan ketidakseimbangan yang akan memengaruhi segalanya, mulai dari tumbuhan hingga predator yang lebih besar. Jumlah hewan pengerat yang berlebihan akan menghabiskan benih dan akar, sementara reptil tertentu yang tidak terkendali akan menggusur hewan kecil lainnya dan mengubah keseimbangan nutrisi penting yang menopang ekosistem yang lebih kecil. Jadi, di antara akar-akar dan celah-celah hutan yang tersembunyi, karnivora kecil ini menopang tanpa terlihat sebagian tatanan alam yang menjaga struktur taman tetap hidup. Sementara luwak Amerika menggali liang di bawah tanah, menyingkirkan akar dan tanah gembur untuk mencari mangsa yang tersembunyi. Di atas tanah hutan tetap tenang, tetapi bukannya tidak bergerak. Di antara vegetasi rendah dan jalan setapak yang tersembunyi oleh pakis, makhluk lain menghindari bahaya malam dengan strategi yang berbeda. Burung puyuh gunung merupakan salah satu burung yang paling sulit ditangkap di lingkungan ini. Meskipun bisa terbang, burung ini jarang menggunakannya. Burung ini lebih suka berjalan kaki dengan gerakan cepat dan terukur, memanfaatkan perlindungan alami agar tidak terlihat. Penerbangan mereka singkat dan eksplosif, hanya digunakan untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam. Kegemaran mereka untuk bergerak dekat dengan tanah memberi mereka keuntungan khusus. Mereka dapat menjelajahi daerah dengan vegetasi yang lebat dan medan berbatu yang tidak dijelajahi burung lain, dan menghindari predator melalui rute yang tidak terduga dan perubahan arah yang tiba-tiba. Berbeda dengan spesies burung terbang lain di Yosemite, seperti burung blue jay atau dipper yang kikuk di tanah, burung puyuh gunung sangat mahir terbang di tanah. Tubuhnya yang kompak dan kakinya yang kuat memungkinkannya bermanuver secara tepat di antara semak-semak dan bebatuan, memanfaatkan medan pegunungan secara maksimal. Ciri khas burung ini adalah bulu tegak di kepalanya, yang dikenal sebagai jambul. Lebih menonjol pada burung jantan, bulu ini berfungsi sebagai hiasan selama masa pacaran dan sebagai sinyal peringatan bagi burung lain. Selama perjumpaan teritorial, jantan akan mengacak-acak bulu ini dan bersikap kaku, menunjukkan ukuran dan tekad mereka. Jadi,
Dalam banyak kesempatan, pertunjukan ini cukup untuk menghindari konfrontasi langsung. Selama musim kawin, burung jantan mengeluarkan panggilan yang dalam dan bergema, kalau yang bergema di seluruh ngarai dan lereng bukit. Lagu ini beserta tampilan visual berupaya menarik perhatian betina dan membangun wilayah. Setelah pasangan terbentuk, si betina membangun sarang tersembunyi di tanah, tempat ia bertelur antara 9 dan 10 butir. Tidak seperti kebanyakan burung darat, kedua induknya secara aktif berpartisipasi dalam inkubasi dan perawatan anak yang menunjukkan ikatan kekeluargaan yang kuat. Kerjasama ini, yang tidak biasa di antara spesies dengan kebiasaan serupa, meningkatkan peluang bertahan hidup di lingkungan yang bahayanya mengintai di setiap kesempatan. Makanan burung puyuh gunung bervariasi. Makanan utamanya adalah biji-bijian, daun-daunan, dan buah-buahan, serta serangga sebagai pelengkap makanannya, terutama selama masa membesarkan anak burung. Mereka adalah burung sosial yang membentuk kelompok keluarga, yang dikenal sebagai kawanan, yang terdiri dari hingga 20 individu. Kelompok-kelompok ini memberi mereka perlindungan dan memudahkan mereka mencari makanan. Pada siang hari, mereka bergerak bersama melintasi medan, dan pada malam hari, mereka mencari perlindungan di vegetasi yang lebat untuk beristirahat. Karakteristik unik burung puyuh gunung adalah kemampuannya beradaptasi terhadap variasi ketinggian. Selama musim panas, mereka naik ke dataran tinggi untuk mencari makanan dan suhu yang lebih dingin, sementara di musim dingin mereka turun ke daerah yang lebih rendah dan terlindung. Migrasi ketinggian ini memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya yang tersedia di berbagai waktu dalam setahun. Sementara burung puyuh gunung berkeliaran dengan tenang di tanah taman, menghindari konflik dan berlindung di antara tumbuhan, di tempat yang lebih tinggi burung lain menegaskan dominasinya dengan kekuatan, kekerasan, dan oportunisme. Di langit di atas Yosemite, elang botak mempertahankan posisinya sebagai salah satu predator udara yang paling efisien. Paruhnya yang berwarna kuning cerah melengkung dan besar. Bentuk ini memungkinkannya merobek daging secara akurat dan cepat sehingga memudahkannya memakan mangsa yang baru ditangkap atau bangkai. Meskipun reputasinya menempatkannya sebagai pemburu aktif, sebagian besar makanannya diperoleh dengan mencuri mangsa dari burung lain atau memanfaatkan hewan mati. Suara elang botak yang melengking dan serak sering terdengar selama pertikaian teritorial atau selama musim kawin. Suara ini bukan sekadar hiasan, tetapi lebih merupakan peringatan yang jelas yang ditujukan kepada burung lain atau pengganggu untuk membatasi wilayah mereka atau menegaskan kembali ikatan mereka dengan pasangannya. Mereka hidup menyendiri, kecuali di daerah yang makanannya melimpah, tempat kelompok-kelompok kecil berkumpul. Mereka sering terlihat berpasangan, karena mereka cenderung membentuk pasangan monogami yang tetap bersama selama bertahun-tahun, mempertahankan sarang mereka, dan berburu di daerah sekitar. Burung ini bukanlah burung pemangsa yang paling berkembang, tetapi merupakan salah satu burung yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti Yosemite. Kemampuannya terlihat jelas di udara. Di darat, kakinya kaku dan tidak efisien untuk bergerak, tetapi saat terbang, ia mencapai kecepatan yang luar biasa dan dapat meluncur dalam waktu lama, memanfaatkan arus termal. Ia dapat terbang jauh di udara, terbang berjam-jam tanpa henti. Ia mampu berburu di tengah penerbangan, baik di darat maupun di atas perairan, dan menangkap ikan di permukaan dengan presisi. Ia memangsa burung lain, seperti burung camar, bebek, dan elang muda, meskipun sebagian besar mangsanya adalah ikan dan mamalia kecil seperti tikus, tikus tanah, dan tupai. Meskipun predator alami jarang ditemukan pada elang dewasa, elang botak dapat terancam oleh anjing hutan saat mereka turun ke tanah untuk mencari makan, atau oleh burung hantu besar di malam hari, terutama jika mereka masih muda atau sakit. Mereka juga dapat menghadapi masalah saat diserang oleh kawanan burung gagak atau elang yang tengah mempertahankan sarang mereka. Dalam situasi seperti itu, elang botak sering mundur, memanfaatkan kemampuannya untuk cepat naik ketinggian dan melarikan diri. Jadi, dalam keseimbangan Yosemite, bahkan di udara,
Ada risiko yang tidak dapat diabaikan. Namun tidak seperti elang botak. Tidak semua burung yang terbang di atas Yosemite melakukannya karena kekerasan atau penganiayaan. Burung murai berparuh hitam adalah buktinya. Burung yang termasuk dalam keluarga burung gagak ini tidak menonjol karena kekuatannya, tetapi karena kecerdasan dan sifat ingin tahunya. Makanannya beraneka ragam dan oportunistik. Ia memakan serangga, tikus kecil, telur burung lain, dan sisa-sisa bangkai. Ia juga memakan biji-bijian, buah-buahan liar, dan produk pertanian jika tersedia. Oportunisme ini telah memungkinkannya beradaptasi di pinggiran pemukiman manusia, tempat ia menjelajahi kebun, halaman, dan perkemahan untuk mencari makanan yang mudah didapat. Salah satu ciri fisiknya adalah ekornya yang memanjang, lebih panjang dibandingkan dengan tubuh burung sejenisnya. Panjangnya ekor ini tidak hanya memiliki tujuan estetika, ia memungkinkannya untuk bermanuver dengan tepat selama terbang, memfasilitasi perubahan arah yang cepat, dan menstabilkan gerakan yang kaku, yang sangat penting saat bergerak di antara cabang-cabang pohon atau menghindari predator udara. Repertuar vokalnya merupakan salah satu yang terlengkap di antara burung-burung di lingkungannya, mengeluarkan suara mulai dari siulan bernada tinggi hingga bunyi klik dan gerutuan pendek. Suara-suara ini tidak terbatas pada peringatan atau panggilan teritorial. Mereka menggunakannya untuk berkoordinasi dalam kelompok, berkomunikasi dengan anak-anaknya, menarik pasangan selama musim kawin, dan mengekspresikan pengenalan antar individu. Dalam fungsi terakhir ini, mereka telah didokumentasikan mampu mengingat dan membedakan suara rekan-rekannya. Secara sosial, burung murai berparuh hitam berkelompok dalam kawanan besar. Mereka sangat mudah bergaul dan menjaga hubungan hierarkis yang dibangun melalui ritual saling menyapa, saling merawat, dan menunjukkan dominasi dalam skala kecil. Keramahan ini bukanlah sifat yang acak. Ia telah berevolusi sebagai respons adaptif dalam lingkungan yang kompleks, di mana kerjasama meningkatkan kemampuan pertahanan dan akses ke sumber daya. Meski termasuk dalam famili corvid, kehadirannya tidak sama dengan burung gagak biasa di Yosemite. Walaupun keduanya memiliki kecerdasan dan kebiasaan oportunistik yang sama, burung murai dibedakan berdasarkan bulunya yang hitam dan putih yang jelas, tubuh yang lebih ringan, dan perilaku yang lebih berani. Burung gagak cenderung waspada dan menghindari kontak langsung dengan manusia dengan cara apapun. Sementara burung murai mendekat tanpa ragu-ragu, mencari-cari benda, dan melakukan kontak mata dalam waktu lama. Kombinasi antara kelicikan dan keberanian ini tercermin dalam perilaku umum di daerah pinggiran Yosemite. Di sana, saat rumah-rumah mulai menyatu dengan hutan, burung-burung ini telah mengadopsi kebiasaan mengganggu kucing-kucing peliharaan. Mereka mendekat dengan hati-hati, mematuk ekor mereka, atau melambaikannya di depan mereka untuk memancing pengejaran, yang kemudian mereka kabur tanpa kesulitan. Adegan ini diulang secara berkala. Perilaku ini bukan sekadar main-main. Selama pengejaran ini, tubuh burung murai melepaskan endorfin dan katekolamin yang menghasilkan aliran adrenalin yang seperti pada spesies lain, membantu memperkuat refleks dan kemampuannya untuk bereaksi dalam situasi bahaya di dunia nyata. Secara evolusi, jenis praktik ini berfungsi untuk mengasah waktu melarikan diri dan kecakapan terbang mereka, kualitas penting dalam lingkungan tempat predator bersembunyi baik di darat maupun di udara. Dengan cara ini, burung murai paruh hitam tidak hanya bertahan hidup di Yosemite, tetapi juga telah mengubah rasa ingin tahu dan kecerdasan menjadi aset terbesarnya, bergerak di antara pepohonan, rumah, dan tempat perkemahan dengan kemudahan yang sama seperti menghindari kucing, rubah, dan burung pemangsa. Seekor burung yang tidak perlu memaksakan diri ketika ia dapat melakukannya melalui kecerdikan. Seperti burung ini, penghuni taman lainnya mengandalkan kelicikan alih-alih kekuatan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Jauh dari ganggang dan tempat pembuangan sampah yang membuatnya terkenal di daerah perkotaan, rakun Yosemite mempertahankan eksistensinya jauh dari citra yang sering dikaitkan dengannya.
Di sini, hewan ini mempertahankan status aslinya sebagai oportunis metodis yang mengandalkan kelicikan dan ingatan yang sangat akurat untuk menemukan makanan di lingkungan yang tidak menawarkan kesempatan kedua. Tidak seperti kerabatnya di perkotaan, yang makanannya sangat bergantung pada kotoran manusia. Di hutan-hutan ini rakun menjadi predator yang efektif dan penjara yang ulung. Makanan mereka bervariasi, mulai dari serangga, buah-buahan, dan vertebrata kecil hingga bangkai jika tersedia. Mereka juga memainkan peran ekologis yang tidak disengaja sebagai penyebar benih, karena setelah memakan buah-buahan liar, mereka berkontribusi pada regenerasi hutan dengan menyebarkannya saat mereka bergerak. Meskipun mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, mereka juga menggunakan aroma yang kuat sebagai panduan untuk menemukan sisa mangsa atau sarang yang ditinggalkan, tanda-tanda yang di dunia mereka menunjukkan peluang daripada rasa jijik. Tetapi salah satu sumber daya yang paling mereka idamkan adalah telur burung yang bersarang dekat tanah atau di daerah rendah. Ia menunggu betina meninggalkan sarang untuk sementara waktu guna berburu atau minum. Kemudian, memanfaatkan kemampuan sembunyi-sembunyi dan ketangkasan manualnya, ia mengakses telur-telur tersebut. Kaki depannya yang sangat sensitif dan presisi memungkinkannya memegang telur tanpa langsung memecahkannya, menyusunnya, dan membawanya satu persatu ke tempat tertutup sebelum memakannya. Indra peraba yang berkembang pesat ini lebih meningkat lagi saat ia meletakkan kakinya di dalam air, suatu keterampilan yang digunakannya di berbagai aliran air di Yosemite untuk mendeteksi mangsa atau makanan kecil yang tersembunyi di antara bebatuan. Kehebatan fisik ini disertai dengan bulu khas yang memiliki fungsi lebih dari sekadar estetika. Garis-garis gelap yang membentang sepanjang ekornya mengaburkan siluetnya saat bergerak melalui vegetasi rendah atau melintasi area terbuka dan gelap, sehingga mengaburkan garis luarnya. Topeng gelap pada wajahnya, jauh dari sekadar ciri khas, tetapi juga mengurangi pantulan cahaya bulan dan meminimalkan silau, sehingga memudahkan penglihatan malamnya yang canggih. Meskipun penampilan dan sikap mereka yang aneh mungkin menyesatkan, hewan-hewan ini tidak jinak. Temperamen mereka tidak dapat diprediksi dan mereka dapat bereaksi dengan agresi yang nyata jika mereka merasa terancam atau terpojok. Mereka memiliki gigi yang mampu merobek jaringan keras dan cakar tajam yang mereka gunakan untuk memanjat dan bertahan. Lebih jauh lagi, mereka bersaing secara tidak langsung dengan spesies lain, seperti rubah abu-abu dan anjing hutan, untuk mendapatkan sumber daya tertentu yang membatasi pergerakan mereka dan memaksa mereka untuk menyempurnakan kapasitas adaptif mereka. Untuk mencari tempat berlindung atau membesarkan anaknya, rakun Yosemite menggunakan liang yang ditinggalkan, lubang di pohon, atau celah di formasi batuan, memanfaatkan sumber daya yang telah ada sebelumnya di lanskap tersebut. Di habitat ini, rakun bukanlah oportunis yang canggung, tetapi spesialis serba bisa yang telah berhasil melestarikan dan menyempurnakan keterampilan nenek moyang liarnya. Di taman alam ini, jauh dari lampu kota, setiap malam adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa di lingkungan aslinya, hewan asli tetap utuh. Malam hari di Yosemite menawarkan kesempatan bagi berbagai jenis predator dan tidak semuanya sebesar atau setenar rakun. Sementara pemakan bangkai di urnal beristirahat dan pemburu besar berpatroli dalam bayangan, penghuni lain yang lebih tersembunyi berkeliaran di antara serasah daun yang basah. Di tanah yang sama, tempat rakun mencari telur atau vertebrata kecil. Hewan kecil namun mengejutkan ini mempertahankan rutinitas diamnya sendiri. Kadal air gunung merupakan spesies yang langka untuk diamati dan keberadaannya menjadi mudah diingat karena kelangkaannya tersebut. Amfibi kecil ini termasuk dalam kelompok yang telah mempertahankan strategi bertahan hidup yang sama selama puluhan juta tahun, berdasarkan pada kemampuan sembunyi-sembunyi, tidak bergerak dalam waktu lama, dan teritorialitas yang tidak biasa. Penampilannya yang tidak mencolok hanyalah salah satu adaptasinya.
Warna tubuhnya sangat mirip dengan tanah yang tertutup dedaunan, kayu basah, dan lumut kerak. Di antara bayangan, dedaunan, dan akar, ia menjadi hampir mustahil untuk dikenali dengan mata telanjang. Kamuflase pasif ini memungkinkannya menghindari predator dan menyergap invertebrata kecil yang menjadi makanannya tanpa terlalu mengekspos dirinya. Berbeda dengan gambaran pasif yang sering dikaitkan dengan amfibi, kadal air gunung mempertahankan wilayahnya yang kecil dengan agresivitas yang luar biasa. Kadal air gunung tidak menoleransi kedekatan dengan spesiesnya yang lain, dan jika terjadi invasi, kadal air gunung tidak ragu untuk menyerang. Konfrontasi diam-diam ini tanpa pamer atau pengejaran merupakan bagian penting dari dinamika teritorialnya. Ciri unik lainnya adalah ia bernapas sepenuhnya melalui kulitnya. Ia tidak memiliki paru-paru atau insang yang berfungsi seperti amfibi lainnya, sehingga menjadikannya organisme yang sangat bergantung pada kelembapan dan suhu sekitar. Setiap pori-pori kulitnya bertindak sebagai jalur pertukaran gas, memaksanya untuk tetap berada di tempat yang lembab dan teduh, jauh dari kekeringan. Siklus reproduksi mereka juga berbeda dari yang konvensional. Tidak seperti kebanyakan amfibi yang bertelur di air, spesies ini bertelur di lingkungan yang lembab, tersembunyi di bawah batang kayu, batu, atau di antara akar. Ikan-ikan muda berkembang di sana tanpa melalui tahap larva akuatik. Perilaku yang tidak biasa ini mengurangi paparan terhadap predator akuatik dan memungkinkan ikan-ikan muda tumbuh dalam kondisi yang stabil dan terlindungi. Sebagai sumber pertahanan tambahan, kulit kadal gigi gergaji mengeluarkan racun ringan. Tidak berbahaya bagi vertebrata besar, tetapi cukup untuk mengusir predator kecil dan mencegah serangga atau arthropoda berani memakannya. Ini adalah adaptasi halus yang tidak membuat mereka kebal, tetapi meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup di lingkungan di mana setiap peluang diperhitungkan. Dalam ekosistem ini di mana kebijaksanaan dan ketidakterlihatan menandai perbedaan antara hidup dan mati, tidak semua penghuni memilih kerahasiaan mutlak. Beberapa meter dari tempat kadal air gunung itu tetap tak bergerak di bawah hamparan dedaunan basah. Hewan lain menggunakan strategi yang berlawanan. Lebih terlihat tetapi tidak kalah licik. Ia adalah rusa bagal, herbivora yang paling banyak jumlahnya di Yosemite dan salah satu protagonis taman yang pendiam. Rusa dengan telinga yang tidak proporsional ini lebih dari sekadar hewan yang ada di latar belakang kartu pos. Daun telinganya yang besar berfungsi sebagai radar alami yang mampu secara mandiri mengarahkan dirinya untuk menangkap gemerisik sekecil apapun atau kepakan sayap burung yang terkejut. Sebelum melihat atau mencium bau predator, telinga Anda memberitahu Anda tentang adanya ketidaknormalan di medan. Tidak seperti spesies migrasi lain yang melakukan perjalanan jarak jauh, rusa bagal memperlihatkan pola lokal. Mereka naik ke tempat yang lebih tinggi selama musim panas, di mana vegetasi lebih melimpah dan lembut, dan turun ke lembah ketika cuaca dingin mulai menutupi puncak gunung dengan salju. Perpindahan vertikal ini menjamin makanan sepanjang tahun sehingga menghindari persaingan yang berlebihan antar spesimen. Ini bukan migrasi massal, melainkan adaptasi bertahap yang mengikuti variasi iklim dan ketersediaan sumber daya. Meskipun ukuran dan penampilannya tenang, mereka bukanlah mangsa yang mudah. Mereka tidak dapat bersaing dengan puma dalam hal daya tahan atau anjing hutan dalam hal kecepatan, tetapi keunggulan mereka yang sebenarnya terletak pada kemampuan mereka untuk membuat perubahan arah secara tiba-tiba dan lompatan mereka yang panjang dan tepat yang dapat melewati rintangan alami dan memotong garis serang predator mereka. Ancaman utama bagi mereka meliputi puma, lynx, dan anjing hutan, meskipun anak-anaknya kadang-kadang dapat jatuh ke dalam cengkeraman elang emas. Perilaku sosial rusa bagal juga beradaptasi dengan irama musim. Selama musim dingin, mereka berkumpul dalam kawanan yang lebih besar, sebuah strategi yang meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup selama bulan-bulan yang lebih keras. Namun, selama musim panas, mereka menyebar dalam kelompok kecil atau bergerak sendiri, mengurangi persaingan langsung untuk mendapatkan padang rumput yang paling hijau dan paling mudah diakses. Setiap musim gugur, keseimbangan ini terganggu sementara dengan datangnya musim kawin. Jantan,
yang didorong oleh kadar testosteron tinggi terlibat dalam perkelahian dan kejar-kejaran yang dapat mengakibatkan cedera serius. Benturan tanduk bergema di tempat terbuka dan daerah semak belukar, sementara para betina tetap waspada terhadap pelamar yang paling bersemangat. Ciri khas hewan ini adalah bintik putih pada punggungnya yang ditampilkan sebagai sinyal visual yang jelas. Bila seekor rusa merasakan adanya bahaya dan melarikan diri, ia akan mengangkat ekornya dan memperlihatkan tanda ini sebagai peringatan bagi anggota kelompok lainnya yang melihatnya, yang kemudian mengerti bahwa sudah waktunya untuk melarikan diri. Selain sinyal visual, jantan menggunakan aroma sebagai bentuk penandaan teritorial. Selama musim gugur, mereka menggesekkan tubuh mereka ke pohon dan semak untuk menyerap aroma mereka melalui kelenjar yang terletak di dahi dan di pangkal tanduk mereka. Tanda-tanda ini tetap aktif selama berminggu-minggu, menunjukkan keberadaan individu yang dominan dan membatasi masuknya pesaing potensial. Kelimpahan rusa bagal di Yosemite, dengan perkiraan populasi sekitar 2.500, disebabkan oleh kombinasi adaptasi ini, fleksibilitas sosial mereka, kemampuan mereka untuk bergerak sesuai musim, dan makanan bervariasi yang mencakup tunas lunak, ranting, biji pohon ek, dan buah-buahan liar. Keseimbangan antara mobilitas, kehati-hatian, dan kesempatan ini telah memungkinkannya untuk memantapkan dirinya sebagai herbivora utama di taman tersebut. Namun, di balik padang rumput, hutan terbuka, dan lembah tempat rusa berkembang biak, lanskap berubah. Di hamparan Yosemite yang paling kasar dan terpencil, tempat lereng menurun ke tingkat kemiringan yang mustahil dan angin telah mengukir batu selama ribuan tahun. Salah satu penghuni taman yang paling unik bertahan hidup, domba tanduk besar. Makhluk yang kuat dan lincah ini menjadikan tebing dan dinding vertikal sebagai tempat perlindungan alaminya, sehingga terhindar dari predator yang mendominasi dataran rendah. Tubuhnya yang padat dan berotot dirancang untuk ketahanan. Ia memiliki bulu tebal yang melindunginya dari suhu ekstrem yang ditemukan di dataran tinggi dan kuku khusus yang memungkinkannya berdiri di tonjolan kecil. Kukunya yang terbelah dengan bantalan yang kasar dan mencengkeram beradaptasi dengan sempurna pada medan berbatu, memberikan daya tarik dan stabilitas di medan yang paling tidak stabil. Di sana, di mana bagi hewan lain hanya ada jurang, domba bertanduk besar menemukan jalan rahasia dan pijakan tak terlihat. Namun fitur yang paling mengesankan adalah, tanpa diragukan lagi, tanduknya. Jantan memiliki ekor yang tebal dan melengkung yang mampu mencapai panjang yang cukup besar. Mereka tidak menggunakannya untuk berburu atau mempertahankan diri dari spesies lain, melainkan untuk bersaing di antara mereka sendiri demi hak bereproduksi. Selama musim kawin, konfrontasi merupakan unjuk kekuatan dan kegigihan. Para jantan saling menyerang dengan kekerasan yang terkendali, saling beradu tanduk dalam suara gemuruh yang bergema di seluruh jurang. Gema tabrakan tersebut menjadi bagian dari lanskap suara taman pada hari-hari itu. Tidak seperti spesies lain yang lebih menyukai hutan lebat atau lembah tertutup, domba tanduk besar lebih menyukai daerah terbuka dan berbatu, di mana penglihatan mereka dapat mengantisipasi setiap gerakan yang mencurigakan. Matanya, yang terletak di sisi kepalanya, memberinya bidang penglihatan lateral yang mencakup hampir seluruh lingkungannya, yang memungkinkannya memantau potensi ancaman tanpa harus menggerakkan kepalanya. Kemampuan ini penting bukan hanya untuk menghindari predator seperti singa gunung, tetapi juga untuk menghitung jarak yang tepat antara batu-batu besar saat bergerak. Rutinitas hewan ini ditentukan oleh pencariannya akan makanan dan air. Mereka mengonsumsi rumput kering, tunas muda, dan, jika musim memungkinkan, bunga-bunga kecil yang tinggi. Mereka merupakan makhluk diurnal dan memanfaatkan jam-jam pertama dan terakhir pada suatu hari untuk mencari makan, sedangkan pada jam-jam terpanas mereka bersembunyi di balik bayangan bebatuan. Singkatnya, domba tanduk besar adalah spesialis pegunungan, penyintas tempat-tempat yang tampaknya tak bernyawa. Kehadiran mereka menjaga keseimbangan yang sunyi di puncak-puncak Yosemite, tempat beberapa mamalia dapat berkembang biak.
Kadangkala, pada dini hari, ketika cahaya masih samar-samar menyusup di antara lereng dan bebatuan menahan dinginnya malam, terjadilah penyeberangan yang sunyi. Domba tanduk besar turun dalam kelompok kecil menuju mata air yang ada di daerah rendah. Sementara dari semak-semak di dekatnya, profil kecil kucing hutan muncul dengan hati-hati. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada konfrontasi. Kedua spesies minum dari aliran yang sama tanpa menyadari satu sama lain sebagai musuh. Domba yang besar dan tidak percaya terus mendongakkan matanya, sementara kucing hutan yang lebih suka bersembunyi daripada mengintai, mencari bayangan batu yang roboh di dekatnya. Koeksistensi yang tegang dan hening ini, di mana setiap hewan mengetahui tempatnya dan risikonya, adalah bagian dari jalinan alam Yosemite yang rapuh. Kucing hutan adalah salah satu pemburu yang paling berhati-hati di taman ini. Lebih kecil dari puma dan lebih sulit ditangkap daripada anjing hutan, siluetnya bergerak di antara semak-semak dengan keanggunan yang hampir tak terlihat. Tubuhnya yang padat dan berotot memungkinkannya memanjat, melompat, dan meluncur di antara bebatuan dengan mudah dan alami, yang jarang meninggalkan jejak. Bulunya yang berbintik-bintik dengan warna tanah dan keabu-abuan menyatu dengan bayangan semak-semak dan dahan kering. Ia lebih menyukai tepi hutan, celah antar pepohonan, dan jurang yang berbatasan dengan sungai. Di sana, ia melakukan perjalanan sendiri, membangun wilayah yang sering dipatroli meskipun tanpa kekakuan. Ia berburu terutama di malam hari meskipun tidak mengabaikan kesempatan di siang hari. Mangsanya biasanya adalah kelinci, tupai tanah, dan burung yang hidup di dataran rendah yang diburunya dari dedaunan atau batu. Strateginya terdiri dari pendekatan yang sabar, lompatan yang cepat dan akurat, dan segera mundur ke tempat perlindungan terdekat. Indranya yang sangat peka untuk berburu dalam cahaya redup membuatnya menjadi predator yang efektif. Matanya yang beradaptasi untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun dalam kondisi cahaya redup, dan pendengarannya yang mampu mendeteksi retakan cabang pohon yang mati beberapa meter jauhnya adalah senjata utamanya. Seekor kucing hutan jarang perlu melakukan pengejaran dalam waktu lama. Metodenya adalah menunggu, memberi kejutan, dan menghilang. Di Yosemite, jumlah mereka tidak banyak, tetapi kehadiran mereka konstan. Mereka bergerak tanpa diketahui, hanya meninggalkan jejak samar di tanah yang lembab atau sehelai bulu yang jatuh sebagai saksi. Bagi banyak pengunjung, keberadaannya lebih mungkin dirasakan melalui sensasi diawasi daripada melihat langsung sosoknya. Ia adalah salah satu penghuni hutan yang pendiam. Pada sore hari, saat cahaya mulai meredup di antara batang pohon dan udara menjadi dingin, seekor kelinci semak keluar dari tempat persembunyiannya, tertarik oleh tunas-tunas segar yang tumbuh di samping sebuah batu. Tidak ada yang berubah di lingkungan itu, kecuali bayangan yang tidak bergerak di antara rumput kering selama beberapa menit. Itu adalah kucing hutan. Kumisnya bergetar pelan, mengukur jarak. Satu gerakan salah dan semuanya hilang. Ketika kelinci berhenti untuk mengendus, kucing diam-diam melangkah maju 2 langkah. Dan dalam sekejap, tanpa peringatan atau suara, ia menerkam. Lompatan yang pendek, tepat, dan memadai. Tubuh kelinci nyaris tak mampu berputar sebelum terjepit di antara kedua kakinya. Tanpa merayakan atau memperpanjang aksinya, kucing hutan itu mengambil mangsanya dan menghilang ke dalam semak-semak, meninggalkan suara gemerisik dedaunan saat mereka menata ulang diri. Di bentang alam bebatuan, hutan, dan air ini, setiap spesies, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, memainkan peran tertentu. Dari kawanan rusa bagal yang melintasi padang rumput saat fajar hingga burung murai yang berkeliaran di tempat perkemahan untuk mencari makanan, hingga rakun yang suka bersembunyi, kadal air yang tidak bergerak, dan domba tanduk besar yang menantang lereng vertikal, Yosemite mempertahankan dinamika kuno alam terbuka yang luar biasa secara utuh. Wilayah tempat musim menentukan ritmenya dan tempat setiap hewan, dari yang paling lincah hingga yang paling sabar, beradaptasi atau menyerahkan tempatnya. Lebih dari sekadar tempat berlindung, taman ini adalah panggung kehidupan yang permanen dan bertransformasi. Tempat kehidupan berkembang tanpa perantara, ditopang oleh hukum yang sama yang telah mengatur tanah ini sejak lama sebelum ada saksi lainnya.